Ustadz, di pondok ada sahur buat puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, tempat kami dulu nggak ada. Mau puasa-puasa aja, nggak dikasih sahur. Dan diberikan kupon puasa waktu sahur untuk ngambil jatah takjil sebelum maghrib. Belum nampak masalahnya. Biasanya ada teman aneh yang hanya ngambil kupon puasa, tapi hanya niat untuk ngambil takjil dan tidak puasa. Apa hukumnya memakan dan meminum takjil yang diberikan tapi dia tak puasa, Ustaz? Nanti kalau mau diupload di internet, tolong yang pertanyaan ini jangan diupload ya. Saya sebagai kakak kelas takut merasa malu. Biasa di pondok itu insya Allah semuanya baik-baik. Yang lalu-lalu kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan ulang lagi. Mahaza ya sahibat ta'am, pedagang makanan, ini yang kau jual ini apa? Karena di luarnya kering, di dalamnya basah. Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Kenapa makanan yang basah, yang busuk, yang berulat kau buat di dalam, yang kering kau buat di luar? Apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kan. Nipu makanan sama, nipu bukaan. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akbar berdebu. Rambutnya kusut berdebu. Dia takut nyisir rambutnya, kalau rambutnya gugur maka umrohnya batal, maka dia kena bayar dam. Dia takut, maka dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Ya muddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke atas sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tidak dikabulkan Allah? 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Makanya jangan heran doamu tidak dikabulkan Allah, karena makan takjil haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Alah, Ustaz Somad kayak nggak pernah makan haram aja. Dulu dikit-dikit ada. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabihi, maka tempatnya api neraka jahanam. Maka kita akan dibakar di neraka jahanam. Nanti ditimbang di hari kiamat. Santri as-salam ditimbang, berat 50 kilo. Cek malaikat, dicek, ada 2 on yang haram ya Allah. Kok bisa ada 2 on haram di badannya? Apakah bapaknya koruptor? Enggak. Bapaknya baik? Baik. Selalu ngasih kiriman uang halal? Halal. Terus kok ada 2 on yang haram? Dia ngambil kupon buka takjil. Oleh sebab itu jangan sampai. Oleh sebab itu yang akan datang jangan diulang lagi anak. Jangan diulang lagi adik-adikku. Aku nggak tega kalau sampai nanti malaikat manggil. Saya sudah enak-enak di surga, di VVIP. Dipanggil sama malaikat. Abdul Somad, ya malaikat, itu adik kelas ente masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil kupon takjil. Aduh. Kalau mau masuk neraka yang dosanya agak gedean dikit lah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Insyaallah kita selamat dari neraka. Jangan ambil kupon lagi. Ustaz, aneh mau nanya, apa dunia ini semua udah diatur Allah? Seperti Ustaz ke pondok ini. Apakah neraka dan surga kita juga sudah diatur sama Allah? Bila aneh diatur ke neraka, apakah aneh bisa ke surga? Ini pertanyaan nampaknya sederhana.
Tapi untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh 4 kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama, Asy'ari, kedua, Maturidi, ketiga, Jabariyah, keempat, Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Saya lahir menjadi orang Melayu dari Riau. Itu apakah kemauan saya atau kemauan Allah? Saya ulang sekali lagi. Saya menjadi orang Melayu Indonesia dari Sumatera, dari Riau. Itu kemauan saya atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka saat itu saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika saya mau ceramah, antara pakai mimbar atau tidak, antara di sana tegak atau di sini, antara duduk atau berdiri, itu kemauan saya atau pilihan saya yang diberikan Allah? Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, cari nanti di internet, ada PDF-nya. Judul bukunya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada kalanya bisa memilih dan ada kalanya tidak bisa memilih. Perempuan pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, gembung masuk angin. Itu bisa memilih atau tidak bisa memilih? Bisa memilih. Maka jangan kau berkata ketika pulang ke rumah, papa, mama, aku hamil 3 bulan, jangan marah karena ini takdir Allah. Berarti kau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah sudah kasih, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Allah tidak izinkan kau berdua-duaan dengan orang yang tidak mahram. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih 2 jalan. Ini Allah kasih saya 2 jalan. Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga, Allah kasih 2 jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Jelas? Pak Haji pulang dari masjid. Pulang dari masjid ngelihat anak muda sedang mabuk di pinggir jalan. Hei anak muda, kenapa kalian mabuk di pinggir jalan? Pak Haji udah dapat hidayah. Kami ini disesatkan Allah, Pak Haji. Apa kau bilang? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kami ini mabuk karena disesatkan Allah, Pak Haji. Pak Haji di jalan mikir, iya juga ya. Kalau gitu silakanlah mabuk. Ini Pak Hajinya nggak tawan asalah. Akidahnya nggak selesai. Coba baca ujung ayat. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ujung ayatnya wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak. Tapi dia tidak mau tahu. Itulah orang yang fasik. Sudah ada surat keterangan, belok ke kiri Demak, belok ke kanan Kudus. Bodoh sampai mawon. Allah sudah kasih jalan, tapi dia tidak mau mengikut jalan yang ditetapkan Allah. Maka disesatkan Allah sekalian sebagai hukuman. Oleh sebab itu jangan kau berkata bahwa engkau tidak ada pilihan. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala pilihan. Semuanya atas kudrat iradat kuasa Allah. Tapi ada yang diridhoi Allah, ada yang tidak diridhoi Allah. Kalau ada orang mabuk, apakah orang mabuk itu atas izin Allah? Ya. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tapi belum tentu diridhoi Allah. Jelas? Insya Allah jawaban saya jelas.
Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti otaknya nggak jelas. Ustadz, gimana kalau misalnya kita pas hidup udah beriman sama Allah, terus tiba-tiba sebelum mati qadarullah mati dalam keadaan nggak beriman, atau lagi melihat, atau lagi gimana tuh Tad? Apa itu termasuk kesalahan kita? Allahumma khtim lana bi husnil wala takhtim alaina bi su'il. Husnul zan sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita nanti ketika mau mati, saat malaikat maut mencabut nyawa kita, maka saat kita mau mati itu kita akan mati. Sering kita buat apa? Yang sering baca Quran, yang sering dengar tausiah, yang sering sholat zikir, yang sering buat baik, maka insya Allah akan datang malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kalau dia istiqamah, apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Saat kau mau mati nanti turun malaikat. Apa kata malaikat? 3. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syaratnya kalau mau husnul khatimah maka mesti istiqamah. Syaratnya istiqamah mesti berjamaah. 3. Berjamaah, istiqamah, husnul khatimah. Kekhawatiran adinda takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Makanya Ustaz Somad selalu di mana-mana ibu bapak doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada jadwal. Bagaimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Ya batal. Terus misalnya kita nggak ngerti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh berbelit-belit seperti kentut? Gimana kalau kita sholat lalu kita kentut, terus misal kita ganti tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh Pak Ustadz? Dia sholat zuhur, Allahu Akbar, terus dia ganti sholatnya. Kapan gantinya? Selesai sholat tadi, kebetulan jamaah ramai-ramai. Kalau mau keluar berwuduk boleh. Kenapa kamu nggak keluar wuduk? Takut dipukul mudabbir. Udah kau tahankan aja di situ. Habis itu nanti baru ganti. Kelima, bagaimana orang sholat tapi bacaan Qurannya nggak betul? La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau tidak betul bacaan Fatihah. Baca Fatihahnya mesti betul. Dengarkan ke guru mengaji. Saya mendengarkan bacaan Al-Fatihah saya, Fatihah saja, tidak pindah-pindah 3 bulan. Habis itu baru pindah ke yang lain untuk membetulkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang Fatihahnya tak betul, maka tidak sah salatnya, karena rukun salat ada rukun qauli, rukun bacaan, yaitu Al-Fatihah. Belajar mengaji jangan malu, ikut pengajian, undang ustadz ke rumah dari maghrib ke isya, belajar lagi dari awal. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jangan takut, jangan cemas. Guru saya mengaji pertama Ustadz Abdul Rahim. Habis itu belajar mengaji kepada almarhumah mak saya sendiri sampai khatam. Habis itu belajar mengaji kepada Ustadz Tamrin. Habis itu belajar ngaji kepada Ustadz Armawi Abdurrahman. Habis itu belajar mengaji kepada Datuk Syekh Muhammad Ali. Habis itu belajar mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sampai 6 orang guru saya mengaji.
khusus Quran saja. Habis itu baru belajar bahasa Arab, baru belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan pernah berhenti belajar. Sampai hari ini saya pun belajar. Kalau ceramah, tetap silaturahim ke kiai-kiai, minta ijazah, mohon doa, minta zikir, baca kitab, ngambil barokah. Sampai mati insya Allah tetap belajar. Ustadz, terkait penjelasan kemarin tentang air musammas, bagaimana kondisi sekarang? Banyak masjid menggunakan tangki air yang secara otomatis terjemur kena matahari. Air musammas itu, Bu, dalam bejana. Bejana itu nampan. Zaman dulu bejana ini terbuat dari perak, terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, terbuat dari timah, terbuat dari perak. Sudahlah kecil, panasnya 40 derajat, kena matahari, bayangkan panasnya. Sekarang tangki air itu dari plastik, fiber, tebal pula, dan besarnya berapa liter. Sebulan di matahari tak akan panas air, panas-panas dikit lah. Jadi kalau dihidupkan keran terasa panas, itu bukan panas tangki itu, tapi dari tangki itu pipanya itu kena jemur, itu maka terasa panas. Nah, biarkan dulu habis, rasa udah hilang panasnya, baru tak akan mungkin satu tangki itu mendidih, kecuali sejengkal dari ubun-ubun, mataharinya baru panas. Nah, jadi terkait dengan itu, yang musammas, betul-betul musammas itu ember kecil, nampan, bejana dari emas, dari perunggu, dari perak, dari besi, kena panas matahari. Panasnya pula panas macam Saudi Arabia, Makkah, Madinah, dipakai berwudu, itu tak boleh, musammas. Adapun di atas sana ada tong tabung air, maka dia panas itu bukan karena itu, tapi karena pipa, hidupkan, setelah habis panas pakai, tak masalah. Ustadz, apa hukumnya kurban dalam bentuk arisan? Kurban arisan, arisannya 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 arisan lah kita, arisan kita goncang ya. Siapa yang keluar namanya, dia yang kurban tahun ini. 2,5 harga peserta kurban. Begitu diguncang keluar nama C, maka dia yang berkurban tahun ini, yang lain membayar. Maka sesungguhnya si C ini sedang berutang. Berutang kepada siapa? A, B, D, E, F. Pertanyaannya, bolehkah kurban ngutang? Dah jelas bahwa pertama akad dia adalah akad hutang. Ridho semua peserta ini, ridho akan dibayar selama berapa tahun ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau mati di antara berenam nih, ahli warisnya nerima. Namanya arisan. Akadnya hutang, ridho, sah. Muncul pertanyaan nomor 2. Apa hukum kurban berutang? Hutang terbagi 2. A, yurja ada uhu, ada yang bisa diharapkan membayarnya. B, tak ada yang diharapkan membayarnya. Jadi kita tanya si C, ya, kau kan berutang sama kami ini, ya. Apa yang kau harapkan membayarnya? Insya Allah tahun depan
rumah sewa saya itu akan dapat uang 2,5 juta. Itulah yang kuharapkan membayarnya. Sah. Kalau ada yang diharapkan membayarnya, sah. Tapi kalau pas di C ditanya, C, iya, ini kan kami ngasih duit ke kau tahun ini, kau kan utang nih ya. Terus kau bayarnya gimana? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Jadi kalau lulus 2 ini, akadnya akad hutang, dan hutangnya termasuk hutang jenis pertama yang ada diharapkan membayarnya, maka arisan kurbannya itu hukumnya mubah, boleh, hanya teknisnya saja. Tapi kalau tidak seperti ini, maka tak bisa diterima. Transaksi akadnya itu tak jelas. Ustadz, bolehkah kita beramal meniru ulama tanpa tahu dalilnya? Kalau tahu dalilnya, bisa mengistimbat hukum dari dalil, namanya mujtahid. Tahu dalil Quran, tahu dalil sunnah, bisa mengistimbat, menarik hukum dari dalil, namanya mujtahid. Kalau tahu beramal, tahu dalilnya, namanya muttabi. Muttabi, beramal tahu dalil, namanya muttabi. Beramal enggak tahu dalil, namanya muqallid. Kita nih pada masyarakat umum nih semuanya muqallid, enggak tahu kita dalil. Anda disebut pun dalilnya bukan makin tahu, makin pusing kepala. Bukan senang mengambil dalil. Kalau masalahnya detail, kita tak perlu tahu dalil, ikut aja apa kata ulama. Tapi kalau yang sifatnya umum, kita tahu dalil. Kau sholat? Iya. Kenapa kau sholat? Aku nggak tahu, aku ikut aja ulama. Enggak, kalau sholat, dalil sholat aqimus sholah. Kau kenapa bayar zakat? Wa atuz zakah. Tapi detailnya ulama. Jadi kalau ulama itu jelas ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah itu Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Hasyawiyah. Itu yang ahlul bid'ah, fitnah khalqil Quran. Bukan orang berkunut subuh itu ahlul bid'ah. Kalau orang berkunut subuh ahlul bid'ah, berkelailah Imam Hambali sama Imam Syafi'i. Dulu yang namanya ahlul bid'ah itu adalah kelompok-kelompok penyimpangan akidah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Khawarij, itu yang ahlul bid'ah. Sekarang disebut ahlul bid'ah karena berbeda fikih, langsung nuduh ahli bid'ah. Apa ya? Ibu Nur, Ustadz, apa hukumnya mendengarkan sholawat di kamar mandi tapi pakai handset sambil mencuci pakaian? Yang tak boleh itu ibu bersolawat di kamar mandi, karena di dalam kamar mandi itu ada WC. Ada WC di kamar mandi, tak boleh. Ibu bersolawat tak boleh, karena ada menyebut Allahumma sholli. Tapi kalau suara luar masuk ke dalam, ibu sedang mencuci di kamar mandi. Kamar mandi itu ada WC. Tiba-tiba terdengar wassalatu wassalamu alaik. Gimana mau menutup suara orang itu masuk ke dalam? Tak bisa. Yang tak boleh itu ibu membawa masuk ke dalam, tak boleh. Makanya handphone, kalau handphone itu menyala, kalau kebetulan wallpapernya itu tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, menyala dia, tak boleh dibawa masuk ke dalam. Tapi kalau sudah padam mati, boleh. Quran digital, menyala Quran digital, tak boleh bawa masuk. Baik gambar maupun suara masuk ke dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, bawa masuk ke dalam. Nah, itu merendahkan, menghinakan. Tapi suara dari masjid masuk ke dalam, mana pula bisa kita tahan itu? Yang tak boleh itu kita membawa masuk ke dalam. Kalau ibu mau dengar, ibu hidupkan. Kalau ibu mau mendengar, ibu hidupkan suara solawat di dapur. Tape recorder, tak ada lagi tape recorder sekarang ya.
CD player, hidupkan, nah, ibu dengar, suaranya masuk ke dalam. Bukan itu ibu nyalakan masuk dalam. Insya Allah pertemuan kita ini mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata.